Cerita dimulai, di sebuah kerajaan yang damai, seorang raja dan ratu yang bijaksana sangat menginginkan seorang anak. Pada suatu malam yang penuh badai salju, lahirlah seorang putri yang mereka beri nama Snow White. Girl, Snow White. Raja dan ratu yang penuh kasih membesarkan sang putri dengan cinta, mengajarkannya nilai-nilai kebaikan, dan mengatakan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi penerus tahta. Snow White tumbuh menjadi sosok yang dicintai oleh rakyat karena hatinya yang baik dan penuh perhatian. Kerajaan itu hidup dalam kedamaian di mana rakyat dan pemimpin saling menghormati. Namun, kebahagiaan itu perlahan memudar. Sang ratu jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, meninggalkan duka yang mendalam. And the good queen died. Tidak lama setelahnya, raja menikah lagi dengan seorang wanita dari negeri yang jauh. Kehadiran ratu baru membawa perubahan besar, seolah-olah keberuntungan kerajaan mulai menghilang. Ratu ini memiliki kecantikan yang luar biasa dan tampaknya memiliki kekuatan sihir yang melampaui manusia biasa. Dengan tipu daya, ratu baru membuat raja percaya bahwa negeri mereka dalam bahaya. Sang raja berangkat untuk melindungi rakyatnya, tetapi ia tidak pernah kembali. But the king did not return. Kegelapan pun menyelimuti kerajaan, sementara kekuatan ratu semakin besar. Ia mengubah para petani menjadi pasukan yang hanya setia kepadanya dan merampas seluruh kekayaan kerajaan. Tidak hanya itu, Snow White dijadikan pelayan dan dikurung di luar istana. Namun, selama cermin ajaib masih menganggap ratu sebagai wanita tercantik, ia tidak merasa terancam oleh keberadaan sang putri. Is beyond compare. Kerajaan yang dahulu penuh kegembiraan kini berubah menjadi tempat yang suram. Rakyat hidup dalam penderitaan akibat pajak yang tinggi. Suatu hari saat bekerja, Snow White bertemu dengan seorang pemuda pemberani bernama Jonathan, seorang bandit yang mencuri makanan dari istana untuk membantu teman-temannya yang kelaparan. Meskipun mereka berjuang demi kesejahteraan rakyat, ratu tidak pernah peduli dengan penderitaan mereka. Saat mereka berbincang, seorang pemburu datang dan mengungkapkan identitas Jonathan sebagai pencuri. Ratu yang murka, memerintahkan agar Jonathan dijebloskan ke penjara bawah tanah. Snow White membela Jonathan dan menentang keputusan itu, yang membuat pemuda tersebut sadar bahwa ia sebenarnya adalah sang putri yang telah lama hilang. Ratu yang semakin marah memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih kejam kepada Jonathan. Don't perish, please, Your Majesty. Snow White. Tak sanggup melihatnya menderita, Snow White memberanikan diri untuk melawan perintah ratu dan membebaskan Jonathan. Hal ini membuat ratu semakin geram. Ia kembali bertanya pada cermin ajaib tentang siapa wanita tercantik di dunia. Ketakutan bahwa Snow White dapat merebut tahtanya, ratu lalu memerintahkan seorang pemburu untuk membawa sang putri ke hutan dan menghabisinya. Ia bahkan meminta sang pemburu untuk mengambil jantung Snow White dan menyimpannya dalam sebuah kotak permata sebagai bukti. Sebagai imbalan, ratu berjanji akan memberikan apapun yang diinginkan oleh pemburu tersebut setelah tugasnya selesai. Setelah bertahun-tahun terkurung di dalam istana, Snow White akhirnya bisa merasakan kebebasan di dunia luar. Namun, rencana licik ibu tirinya membuatnya ketakutan hingga ia berlari ke dalam hutan gelap yang tampak penuh misteri, seolah memiliki kehidupan sendiri. Dalam pelariannya, ia secara tidak sengaja tergelincir ke dalam sungai dan terbawa arus ke tempat yang asing. Beruntung, ia tidak sendirian. Sekelompok hewan hutan yang ramah mendekatinya, merasakan kelembutan hatinya, dan dengan cepat menjadi teman barunya. Hewan-hewan itu kemudian membimbingnya ke sebuah pondok tersembunyi jauh di dalam hutan. Ketika masuk, ia tidak menemukan siapapun di dalamnya dan melihat deretan tempat tidur yang rapi. Sementara itu, sekelompok kurcaci yang tinggal di pondok itu baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka di tambang berlian beberapa mil dari rumah. Setelah seharian bekerja keras, mereka pulang dengan niat beristirahat.
Namun saat hendak tidur, mereka terkejut menemukan seseorang yang asing telah menempati rumah mereka. Panik mereka bersiap untuk menyerang, tetapi segera menghentikan niat mereka saat menyadari bahwa yang ada di sana adalah seorang manusia. Snow White terbangun dan sama terkejutnya dengan mereka. Setelah menjelaskan situasinya, para kurcaci merasa iba padanya, terutama setelah mengetahui bahwa ia adalah sang putri yang telah lama hilang. Mereka pun bersikeras agar ia tinggal bersama mereka untuk sementara waktu, hingga ia menemukan cara untuk melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Ratu Jahat kembali bertanya kepada cermin ajaib siapa wanita tercantik di dunia. Ia terkejut saat mengetahui bahwa Snow White masih hidup. Dengan penuh amarah, ia memeriksa kotak yang seharusnya berisi hati Snow White, tetapi malah menemukan sebuah apel. Menyadari bahwa pemburu telah mengkhianatinya, Ratu menjatuhkan hukuman padanya dan segera mengirim pasukannya untuk menyisir seluruh hutan, memerintahkan mereka untuk tidak kembali kecuali membawa Snow White. Sementara itu di pondok, salah satu kurcaci merasa bahwa Snow White sudah tinggal terlalu lama dan menyarankan agar ia pergi. Hal ini memicu perdebatan sengit di antara mereka. Namun, pertengkaran itu segera berakhir ketika mereka mulai menggoda salah satu teman mereka bernama Dopi, hingga membuatnya merasa sedih. Melihat hal itu, Snow White pergi keluar untuk menghiburnya dan mengajarinya cara bersiul. Ketika suara siulan Dopi terdengar untuk pertama kalinya, para kurcaci lainnya terkejut dan kagum. Dalam suasana gembira itu, Snow White mengajari mereka semua cara bersiul, dan seiring waktu, ikatan persahabatan mereka semakin erat. Di tengah kebersamaan mereka, Snow White berbagi cerita tentang ayahnya, sang raja, yang membuatnya percaya bahwa ia mungkin masih hidup. Merasa bertanggung jawab untuk menemukan ayahnya, ia berpikir bahwa para bandit di hutan mungkin memiliki informasi mengenai keberadaannya. Ia pun meminta arahan kepada para kurcaci, yang dengan enggan setuju untuk membantunya. Setelah bersiap, Snow White berangkat sendirian untuk mencari para bandit. Saat berjalan di hutan, tiba-tiba Jonathan muncul dan menariknya ke dalam persembunyiannya. Dengan nada cemas, ia memperingatkan Snow White bahwa pasukan ratu sedang mencarinya. Snow White memohon kepada Jonathan agar membantunya menemukan sang raja, meyakinkan bahwa ia adalah pengikut setia ayahnya. Namun, Jonathan mengaku tidak tahu apa-apa tentang keberadaan raja dan menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang bandit yang berusaha bertahan hidup dengan mencuri untuk memberi makan rakyat yang kelaparan. Tak lama kemudian, Snow White dikelilingi oleh kelompok bandit yang merupakan rekan-rekan Jonathan. Namun, Jonathan meminta mereka untuk menahan diri dan meyakinkan mereka bahwa ia akan mengurus situasi ini. Sebelum mereka bisa berbuat lebih jauh, pasukan ratu tiba di lokasi, memaksa mereka semua untuk segera bersembunyi. Dengan cepat, Jonathan menyusun rencana cerdik dan menyuruh Snow White untuk melarikan diri sementara ia dan kelompoknya menghadapi pasukan ratu. Namun, sang putri tidak pergi begitu saja. Sebaliknya, ia mengumpulkan teman-teman hewannya, dan tepat ketika para penjaga hampir mengalahkan kelompok bandit, ia muncul untuk menarik perhatian mereka. Tindakannya menciptakan gangguan yang cukup besar, memberikan kesempatan bagi para bandit untuk kembali menyerang. Dengan penuh keberanian, Snow White menaiki kudanya dan bergabung dalam pertempuran, membantu mereka melarikan diri dengan sukses. Namun, salah satu prajurit melihat mereka dan melepaskan anak panah yang mengarah ke Snow White. Jonathan dengan sigap melindunginya dan terkena serangan itu. Dengan panik, Snow White membawa Jonathan kembali ke pondok para kurcaci agar ia bisa mendapatkan pertolongan. Berkat sihir penyembuhan yang dimiliki para kurcaci, kondisi Jonathan pulih dengan cepat. Sebagai ungkapan terima kasih, Snow White menghampiri Doc dan berterima kasih atas bantuannya. Malam itu,
Seluruh penghuni pondok merayakan kesembuhan Jonathan dengan penuh sukacita, menari dan bernyanyi dalam kebahagiaan. Saat itu pula, Snow White dan Jonathan menyadari bahwa mereka telah jatuh cinta satu sama lain. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara klakson penjaga ratu terdengar nyaring di kejauhan. Jonathan meyakinkan Snow White bahwa ia akan kembali dalam 2 hari untuk membantunya mencari sang raja. Ia kemudian pergi bersama sekutunya untuk memancing para penjaga menjauh dari pondok. Sayangnya dalam perjalanan, ia secara tidak sengaja masuk ke dalam perangkap yang telah dipasang oleh pasukan ratu. Saat melihat Jonathan, ratu memperhatikan kalung yang ia kenakan, kalung milik Snow White. Dengan licik, ia merampasnya, menyadari bahwa benda itu bisa membantunya menemukan sang putri. Kemudian, ia menuju ruang rahasianya dan mulai menyeduh ramuan sihir. Setelah meminumnya, wujudnya perlahan berubah menjadi seorang wanita tua yang menyeramkan. Dengan kekuatannya, ia menciptakan apel beracun, merancang rencana untuk menjebak Snow White dalam tidur abadi, di mana hanya ciuman cinta sejati yang bisa membangunkannya. Meyakini bahwa Snow White tak akan pernah terselamatkan karena satu-satunya orang yang bisa membangunkannya telah dipenjara, ratu segera memulai misinya. Di hutan, para hewan merasakan kehadiran aura jahat yang mendekat. Namun, para kurcaci tidak menyadarinya dan tetap pergi bekerja, tanpa mengetahui bahwa mereka telah meninggalkan Snow White sendirian di pondok. Dengan ditemani seekor burung nasar yang menyeramkan, ratu yang telah menyamar sebagai wanita tua menemukan pondok tempat Snow White tinggal. Ia lalu berpura-pura sebagai orang asing yang ingin membantu, menunjukkan kalung milik Jonathan sebagai bukti bahwa ia telah ditangkap. Merasakan ada yang tidak beres, hewan-hewan di sekitar pondok segera berlari ke hutan untuk mencari para kurcaci dan memperingatkan mereka akan bahaya. Sementara itu, Snow White yang terkejut dengan kabar Jonathan berencana meninggalkan pondok untuk menyelamatkannya. Namun, wanita tua itu menawarkan sebuah apel, mengatakan bahwa buah itu akan memberinya kekuatan untuk perjalanan. Tanpa menyadari jebakan yang sedang menunggunya, Snow White tergoda untuk memakan apel tersebut. Begitu ia menggigitnya, wanita tua itu menunjukkan identitas aslinya. Dengan tatapan penuh kemenangan, ia mengungkapkan bahwa sang raja telah lama mati dan bahwa semua kejadian buruk yang menimpa kerajaan adalah perbuatannya. Setelah itu, ia meninggalkan pondok dan kembali ke istana dengan senyum licik di wajahnya. Para kurcaci tiba di pondok beberapa saat kemudian, tetapi semuanya sudah terlambat. Snow White telah terjebak dalam tidur panjang tanpa akhir. Sementara itu di istana, cermin ajaib mengonfirmasi kepada Ratu Jahat bahwa kini ia benar-benar menjadi yang paling cantik di antara semua orang. Di tempat lain, Jonathan dan pemburu bekerja sama untuk melarikan diri dari penjara. Setelah berhasil bebas, Jonathan segera menunggang kudanya, mengikuti arahan dari hewan-hewan hutan yang membawanya ke tempat Snow White berbaring tanpa daya. Hatinya hancur melihatnya dalam keadaan tak bernyawa. Dipenuhi oleh perasaan yang mendalam, ia menciumnya dengan penuh cinta. Dalam sekejap, keajaiban terjadi, Snow White terbangun dari tidur panjangnya, membuat semua orang bersorak penuh kebahagiaan. Saat kesadarannya kembali, Snow White menyadari bahwa ini adalah waktunya untuk merebut kembali kerajaannya dari tangan sang Ratu Jahat. Ia mengajak rakyatnya untuk bangkit dan berjuang bersama demi membebaskan negeri mereka. Api harapan yang sempat padam kini menyala kembali di hati para warga, dan pertempuran besar pun dimulai, Snow White dan rakyatnya. Sedangkan di sisi lain, Ratu Jahat dan pasukan setianya. Dalam pertempuran itu, Ratu Jahat berusaha menggunakan tipu muslihatnya untuk menyesatkan Snow White agar membunuhnya. Namun, sang putri kini sudah jauh lebih bijak dan tidak akan jatuh ke dalam perangkapnya lagi. Ratu kemudian memberikan perintah kepada salah satu penjaganya untuk menghabisi Snow White. Namun,
Sebelum ia bisa bertindak, Snow White mengingatkan mereka semua tentang bagaimana negeri ini pernah menjadi kerajaan yang damai sebelum sang ratu berkuasa. Kata-katanya mengguncang hati para prajurit. Satu persatu, mereka mulai meletakkan senjata mereka, menolak untuk bertarung demi ratu yang kejam. Dilanda amarah dan keputusasaan, ratu berbalik ke cermin ajaibnya dan sekali lagi bertanya siapa yang paling cantik di antara mereka semua. Namun kali ini, cermin memberikan jawaban yang tak ingin didengarnya, yaitu Snow White. Dalam kemarahan, ratu menghancurkan cermin itu dengan tangannya sendiri. Namun, kehancuran cermin memicu munculnya pusaran gelap yang tiba-tiba menyedot ratu ke dalamnya. Karena seluruh kekuatan sihirnya berasal dari cermin itu, ia pun tak dapat melawan dan lenyap bersama pusaran tersebut. Dengan hilangnya ratu, kerajaan akhirnya bebas. Rakyat bersorak gembira dan menyambut Snow White sebagai pemimpin baru mereka. Tak lama setelah itu, ia menikah dengan Jonathan, dan bersama-sama mereka memimpin kerajaan dengan bijaksana. Di bawah pemerintahan mereka, negeri itu kembali damai, dan mereka hidup bahagia selamanya. Dan inilah akhir dari cerita ini.